Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam Jemaat Rantepau lewat doa, pujian, serta renungan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirimu agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Selamat malam saudara-saudara, apa kabar? Ya, luar biasa, dahsyat. Mengapa luar biasa? Dan mengapa dahsyat? Nanti kita dengarkan. Mengapa luar biasa? Mengapa dahsyat? Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mencurahkan roh-Mu atas kami, mulai dari murid-murid-Mu perdana itu, dan kepada semua murid-Mu hingga kami, di sepanjang masa, di sepanjang waktu, di ruang dan tempat di mana saja. Dan saat ini di sini Tuhan,
juga di rumah kami masing-masing. Kami banyak berdiam diri di rumah, tapi juga Tuhan, kami tidak lupa berdiam diri dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, melalui renungan malam ini, lentera malam dari gerejamu, Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ingin bersama-sama sejenak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Ya Bapa, sampaikanlah pesanmu kepada kami. Apa kehendakmu oleh firman yang kami baca ini dalam perenungan kami malam ini. Pakai hamba ya Bapa, hamba yang syarat dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi dalam kuasa-Mu lah hamba laksanakan ini. Dan saat ini di tempat kami masing-masing, di mana saja di atas muka bumi ini, Tuhan persiapkan diri kami untuk berdiam diri sejenak di hadapan-Mu sambil mendengarkan apa pesan Tuhan buat kami. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mujizat Yesus yang dulu terjadi di mata murid-murid, disaksikan murid-murid, bahkan mereka alami, disaksikan, dialami orang banyak. Apakah hanya terjadi dahulu kala mujizat itu? Saudara-saudara tentu tahu, bukan hanya dulu, tetapi kini dan akan datang. Di mana-mana Yesus melakukan mujizatnya ketika kuasa Tuhan bekerja. Dan di Kana dicatat sebagai mujizat Yesus yang pertama. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita juga. Mari kita lihat saudara-saudara, apa yang perlu kita selami, kita peroleh, milik kita, memperkuat iman kita dari mujizat yang pertama itu. Waktu itu mujizat Yesus, apakah terjadi dari yang tidak ada? Ini tempat kosong, tidak ada apa-apa. Kok tiba-tiba ada jeriken, ada gumbang. Lalu orang mencoba, ada anggur. Apakah terjadi seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Atau, ada gumbang turun dari langit. Lalu kemudian setelah sampai di tanah,
Lalu orang mengecapnya, ih ada anggur. Apakah terjadi seperti itu? Tidak. Lalu mari kita lihat. Mujizat Yesus terjadi dari hal yang ada, dari hal yang dipunyai manusia, yang dilakukan manusia. Lalu dari dalamnya mujizat itu terjadi. Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya. Dia melihat situasi kita. Ada memang manusia pasif sekali. Orang percaya anak-anak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti di padang gurun. Umat tinggal menerima saja mana di pagi hari, burung puyuh di sore hari. Tetapi kita dalam keadaan normal. Bukan darurat. Meskipun banyak di rumah, tapi tidak darurat. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Apa yang dipunyai manusia, apa yang dimiliki manusia, sehingga dari situ Tuhan bekerja. Dari dalam apa yang ada yang dipunyai manusia, yang dimiliki orang percaya, dari dalam situlah Tuhan bekerja. Pertama, Maria datang kepada Yesus karena apa? Ada masalah. Dia berkata, mereka kehabisan anggur. Pesta masih sedang berlangsung, tiba-tiba anggur habis. Ada masalah. Maria tahu bahwa mengatasi masalah ini hanya Yesus yang ada, yang diundang pada saat itu. Lalu dia datang. Apa artinya ini? Apa artinya Maria datang kepada Yesus dan menyampaikan masalah? Maria datang kepada Yesus karena punya iman. Amin. Tidak mungkin dong datang kepada Yesus menyampaikan masalah kalau dia tidak punya iman, punya keyakinan bahwa Yesus sanggup mengatasi masalah. Pertama, apa yang dipunyai manusia? Iman. Dalam iman itu dia sampaikan kepada Yesus apa masalah? Itu doa. Mereka kehabisan anggur. Kami masalah begini, itu sudah doa. Tidak usah harus dijelaskan kepada Tuhan panjang lebar. Itu doa. Doa dari sebuah iman. Doa dalam bingkai pengharapan bahwa Yesus sanggup. Lalu saudara-saudara, memang sebuah Yesus mengatakan, saatku belum tiba ibu, mau apa engkau daripadaku? Belum tiba saatnya untuk berbuat. Tetapi apakah dengan itu Maria mundur, menyerah? Tidak. Inilah iman. Apa yang dimiliki manusia, yaitu kita lihat pada Maria, iman. Iman yang bagaimana? Iman yang terungkap dalam doa, iman dalam bingkai pengharapan. Lalu iman itu tidak membuat kita mudah menyerah. Maria meskipun mendapatkan respon dari Yesus seperti itu, dia tidak lalu mengatakan, "Oh ya, apa boleh buat? Saya sudah berusaha." Tapi ya kalau begini, tidak. Maria melakukan sebuah tindakan. Dan tindakan ini tindakan iman luar biasa. Apa? Bayangkan Yesus tidak katakan, kasih tahu itu pelayan-pelayan pesta ya, supaya siapkan apa yang saya suruh nanti mereka siap. Tidak. Tapi Maria melakukan meskipun Yesus katakan saatku belum tiba. Maria bertindak. Inilah. Iman itu membuat kita tidak diam. Kita melakukan tindakan-tindakan. Dan apa tindakan itu? Itu akan lahir dari iman. Seperti Maria. Dia tidak tahu kalau Yesus nanti betul mau datang ke sana. Tuh. Inilah iman. Iman itu mengajari kita. Karena dalam iman Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja. Dia menuntun kita sadar atau tidak untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan perbuatan kita. Karena dari situ nanti Tuhan akan bekerja. Maria datang kepada pelayan-pelayan pesta berpesan, kalau ada nanti yang diperintahkan orang itu kepada kamu, lakukan ya. Ini tindakan. Lalu setelah itu Maria bikin apa? Dia kembali duduk. Selanjutnya terserah Tuhan. Saya sudah melakukan bagian saya. Iman, doa, dan tindakan. Lalu betul Tuhan
mulai bekerja dari iman, doa, tindakan Maria. Apa? Dia datangi pelayan pesta, isi tempat-tempat itu penuh dengan air. Pelayan-pelayan pesta mengisinya. Nah, apa yang ini masih bagian dari pelayan-pelayan pesta ini yang dimiliki, yang dikerjakan oleh manusia apa? Mereka betul-betul mengisi tempat-tempat itu penuh dengan air. Padahal mereka itu pelayan pesta, seksi konsumsi, bukan untuk mengurusi urusan yang punya rumah. Tapi ini kepatuhan pelayan pesta. Dia patuh apapun kalau itu perintah Tuhan, sabda Tuhan, lakukan saja. Meskipun kadang itu tak terjangkau oleh nalar, tidak masuk logika, tapi kalau itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan, lakukan saja. Dan mereka pun melakukannya. Setelah mengisi tempat-tempat itu penuh dengan air, Yesus katakan, coba kamu cedok. Mereka mengecap, ih anggur. Lalu dikatakan, bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara-saudara, ini jawaban tadi, bahwa mujizat Tuhan terjadi dari dalam apa yang dipunyai manusia, yaitu iman. Yang dilakukan, doanya, dan seterusnya, kepatuhan pelayan-pelayan pesta. Tuhan bekerja dari dalam itu. Tuhan melakukan bagiannya. Lalu terjadilah mujizat. Dalam keadaan normal, sekali lagi bukan darurat seperti umat Israel padang gurun, itu darurat. Kita dalam keadaan normal beraktivitas, meskipun yang membedakan sebelum pandemi COVID-19 beraktivitas di luar, kita tetap di rumah normal. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Tentu kita yakin bahwa yang saya lakukan ini dari iman saya. Dan iman saya itu di dalamnya Tuhan sedang bekerja untuk merintahkan kepada saya apa yang saya harus lakukan. Dan dari dalamnya kuasa Tuhan bekerja. Dari dalam apa yang disediakan, yang dimiliki, dikerjakan manusia, Tuhan bekerja dari dalamnya sehingga terjadilah mujizat. Manusia mengisi tempat-tempat itu penuh dengan air, tapi hanya sampai di situ. Air tidak bisa diubah oleh manusia kecuali Tuhan, dan Tuhanlah yang melakukan itu. Kita lakukan bagian kita, saudara-saudara, dalam seluruh hidup kita, termasuk saat-saat sekarang ini. Lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Saya mengerti saudara-saudara banyak kehilangan mata pencarian, tapi jangan lalu menjadi berkecil hati. Ada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun saudara-saudara melakukan apa yang patut saudara-saudara lakukan. Roh Kudus akan bekerja. Bukan hanya nanti setelah terjadi, terjadi kuasa Tuhan. Tapi dalam proses, ketika kita merenung, ketika kita berdoa, dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahwa kuasa Tuhan dulu itu juga sekarang dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya. Berdoa. Dengan keyakinan, dengan iman itu. Lalu pastilah, saudara, akan dituntun, diarahkan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Dan pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan akan terjadi juga dari dalam semuanya itu. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Selamat menjalani hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan Yesus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu,
kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menyapa kami malam ini dari firman-Mu ini, bahwa Engkau terus hadir di mana-mana, dan dengan tercurahnya Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi lagi secara fisik. Engkau ada di dalam kami, di rumah kami, di mana saja kami berada. Dan ketika Engkau hadir, Engkau ada di situ, kuasa-Mu bekerja. Tetapi Engkau meminta kami, Tuhan, supaya kami pun juga sadar bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan kami. Bahwa hidup kami bukan zaman atau keadaan darurat, normal-normal saja. Dan dalam keadaan seperti itu, Engkau menghendaki supaya kami dengan tetap, dengan iman datang kepadamu, menyampaikan masalah kami, lalu melakukan apa yang perlu kami lakukan sesuai dengan tuntunan-Mu. Dan dalam kepatuhan kami kepadamu, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kami kepadamu, oh Tuhan, Engkau mengajarkan kami melakukan, dan kami pun yakin bahwa kami meski belum tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya, tapi Tuhan sudah membuat rancangan-Mu untuk kami. Dan ajar kami mengerti rancangan-Mu untuk yang kami lakukan, ya Tuhan. Dan dari dalam semuanya itu, pemeliharaan-Mu terus berlangsung. Kuasa-Mu terus bekerja. Berkati semua umat-Mu di muka bumi ini. Karena muka bumi hari ini, di seantero bumi hari ini dilanda oleh penyebaran virus corona.
Tapi dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tetap berserah kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk dengan memiliki, mempertahankan apa yang kami punyai dan melakukannya. Sebab dari situ, dari dalamnya Tuhan melakukan bagian-Mu. Lalu terjadi mujizat, juga mujizat dalam kehidupan kami. Pelihara, kuatkan selalu, bimbing pakai hamba-hamba-Mu di jemaat Randepo ini dalam melakukan pelayanan melalui media sosial ini. Lentera malam dan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Syukur kepada Tuhan yang telah memberi hidup dan kehidupan bagi kita. Kita telah mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua tetap dikuatkan dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam berikutnya. Tuhan memberkati.